Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya nak. Berjumpa lagi dengan Bu Nilam dalam pembelajaran tematik Tema 1 Indahnya Kebersamaan, Subtema 1 Keberagaman Budaya dan Bangsaku. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa tambah ilmu, berdoa dimulai. Oke, selanjutnya adalah marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah anak-anak, masih ingat tidak kemarin ketika Bu Guru bilang bagaimana kabarnya hari ini? Kalian menjawab dengan Alhamdulillah sehat selalu. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sekarang Bu Nilam tanya ya, apa kabar kalian hari ini? Masya Allah, semangat ya nak ya belajarnya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dengan mandiri. Yang kedua, anak-anak mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Yang ketiga, anak-anak dapat mengkomunikasikan keberagaman budaya sebagai identitas bangsa dengan sistematis. Yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Dari manakah pakaian adat tersebut berasal? Ya, benar. Pakaian adat tersebut berasal dari Provinsi Bali. Apa nama rumah adat dari Bali? Ada yang tahu namanya apa? Benar sekali. Namanya adalah Gapura Candi Bentang. Apa nama makanan khas dari Bali? Banyak sekali, diantaranya ada ayam betutu, bendu, serombotan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Tahukah anak-anak, anak-anak berasal dari suku mana saja? Apakah ada yang berasal dari suku Bali atau berasal dari suku Jawa? Atau ada yang berasal dari suku Minang? Atau masih ada yang berasal dari suku lainnya? Misalnya dari Sunda atau juga berasal dari suku Batak. Kalau anak-anak masih belum tahu, coba tanyakan kepada orang tua kalian
kalian ya, kalian berasal dari suku mana? Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Nah, di mana sih kita dapat melihat keberagaman budaya? Pernah dengar pawai budaya? Nah, pawai budaya adalah sebuah pawai yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Simak baik-baik ya wacana yang ada pada layar. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menunggu. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Ya, seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan budaya Maluku memang sangat unik dan menarik. Budaya Bali terdengar karena budaya musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja memang sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, bacaan yang tadi Ibu bacakan terdiri dari berapa paragraf? Coba cermati baik-baik. Kita hitung sama-sama ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, dan 5. Jadi, bacaan yang tadi Ibu bacakan terdiri dari 5 paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah alinea. Alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan suatu pikiran yang lengkap atau satu tema yang ada dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih dari yang lainnya. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf ini memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa bedanya antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, di sini gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, anak-anak, coba cermati paragraf pertama. Tadi yang dimaksud paragraf adalah ditandai dengan satu kata yang menjorok ke dalam. Jadi kalau ada kata yang masuk, itu terhitung satu paragraf. Apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Nah, yang dibicarakan pada paragraf 1 adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi,
Jadi, yang dibahas ini merupakan gagasan pokok. Sisa dari gagasan pokok merupakan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian. Coba kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 5 dalam bentuk peta pikiran. Kerjakan dengan mandiri dan percaya diri ya nak ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Apakah ketiga gambar ini saling berhubungan? Yang pertama ada orang yang sedang memainkan alat musik atau memukulnya. Yang kedua ada orang yang sedang memegang angklung. Dan yang ketiga ada anak-anak yang sedang bermain telepon benang. Apa hubungan dari ketiga gambar tersebut? Ya benar. Ketiga gambar tersebut adalah contoh bagaimana cara menghasilkan bunyi. Nah, bunyi adalah energi yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi, kalau bendanya tidak bergetar, dia tidak akan menghasilkan bunyi. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Banyak sekali benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Salah satunya adalah alat musik. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Alat musik yang dihasilkan ini apabila dimainkan. Nah, ini merupakan alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, coba dilihat ada apa? Ya, ada kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian yang kedua ada saluang, berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Dan yang terakhir ada tifa, yang berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Ketiga alat musik ini dapat menghasilkan bunyi apabila dimainkan. Karena ketika tidak dimainkan, alat musik ini akan diam dan tidak menghasilkan getaran. Sedangkan bunyi hanya dapat dihasilkan ketika dia bergetar. Dia akan bergetar melalui cara-cara tertentu. Bisa dipetik, bisa ditiup, dan bisa dipukul. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba presentasikan budaya daerah kalian sendiri. Kalian berasal dari mana, makanan apa, kemudian sukunya apa. Setelah itu, kalian juga cari informasi tentang keberagaman alat musik daerah. Kalian bisa bertanya kepada teman-teman kalian melalui WhatsApp atau melalui telepon apa alat musik khas daerah mereka dan bagaimana cara memainkannya. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian paragraf atau alinea. Yang kedua, kita juga belajar membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, kita belajar tentang keberagaman suku, budaya, dan alat musik. Yang keempat, kita belajar apa yang dimaksud dengan bunyi. Nah, anak-anak, ingat ya, aku pasti bisa peduli terhadap warisan budaya bangsa dengan cara mempelajarinya. Jadi, kalian harus senang dalam mempelajari budaya kalian sendiri. Yang kedua, aku pasti bisa berani menjelaskan kebudayaan daerah sendiri kepada orang lain. Dan yang ketiga, aku pasti bisa bertanggung jawab menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa sering mencuci tangan, memakai masker, makan makanan bergizi, rajin berolahraga. Apabila kalian sakit, segera periksakan diri ke dokter, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Nilam. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa untuk mencatat informasi penting yang telah Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan tugas dan dilanjutkan. Jangan lupa mengisi link absen dan kegiatan ibadahnya ya nak. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.